Kalau ngaji dia sama saya, paham dia insya Allah. Karena kalau saya menjelaskan itu kalimatnya, saya ini tak pandai berkata-kata lemah lembut gemulai. Saya ini orangnya simbah daun nampak buah. Jelas kalau saya bercakap. Kata-katanya itu pilihannya jelas. Tak bisa mengandung mengislami. Jadi kalau ada orang bilang ceramah Ustaz itu tak jelas, dia tak jelas. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudahlah kering, lampu pun akan padam sendiri. Saya jelas. Berdasarkan yang saya dengar pada kajian tentang pernikahan dengan saudara sewali, saya laki-laki punya anak perempuan menikah dengan anak abang saya. Antum laki-laki punya saudara laki-laki, anak antum dengan anak saudara antum menikah, boleh atau tak boleh? Buka surat Al-Ahzab ayat 50. Sudah dapat? Baca. Ya ayuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alaika wa banati ammika, anak pamanmu. Sekarang saya tanya, boleh atau tak boleh? Wa banati ammika, anak paman. Anak pamanmu itu kan ayah kau sama dia adik-beradik. Saya, adik saya, nikah anak saya sama anak adik saya. Wa banatu ammika. Syekh Abdurrahman, laki-laki, punya anak perempuan. Syekh Abdurrahman, laki-laki, punya adik laki-laki namanya Abdurrahim. Abdurrahman abangnya, adiknya Abdurrahim. Abdurrahman ini punya anak perempuan namanya Aminah. Abdurrahim ini punya anak laki-laki namanya Nuruddin. Dinikahkan si Abdurrahman anak perempuannya ini dengan keponakannya. Nuruddin, kunikahkan kau dengan anakku. Lahir anak perempuan nomor 10 namanya Hajjah Rohana, emak saya. Jelas? Bukan mengawang kan sini. Tapi tak boleh di kampung kami, adat. Berarti kau tak bisa membedakan mana adat, mana agama. Katanya tak boleh nikah dengan orang sekampung Pak Ustaz. Mana boleh banyak kali. Iltaribu tasihu, menikahlah dengan orang jauh maka kau akan sehat. Ungkapan Umar bin Khattab. Kenapa unyang saya menikahkan dekat? Karena Abdurrahim ini meninggal. Nuruddin ini anak laki-laki tunggal dari ibu yang lain ada. Dia mau keponakannya nikah supaya terjaga keluarga dia. Zaman itu zaman penjajahan, Belanda, Jepang masuk ke kampung. Payah dia menjaga keluarga ini kalau nikah sama orang lain. Ada sebabnya. Tapi untuk zaman aman sekarang, antum jangan nikah dengan sepupu keluar segitu nikah. Antum orang Batak nikah sama orang Jawa, bisa biar beruntung. Antum tulang jadi emas. Wanita yang melahirkan dengan cara operasi sesar, apakah dia wajib mandi wiladah? Maka dia tetap mandi wiladah. Laki-laki mesti tahu, karena istrinya perempuan, kecuali bini antum laki-laki.
antum tetap suruh dia mandi wiladah. Apakah berlaku baginya hukum nifas? Ya, secepat-cepat nifas 40 hari mazhab Syafi'i, selama-lama nifas 60 hari. Lewat 60 hari namanya darah istihadah. Darah istihadah, darah penyakit. 40 hari. Berhenti 3 hari, suci bersih, sholat dia. Mengalir lagi, berhenti sampai 40 hari. 50 hari tetap mengalir, masih darah nifas. 60 hari batasnya. 70 hari masih mengalir, istihadah. Berlaku hukum istihadah. Tulis SOMAD, share di grup. SOMADMOROCCO, SOMADMOROCCO, istihadah. Istihadah. Nah, sudah saya tulis tentang istihadah. Wanita istihadah boleh puasa. Share. 8. Nah, share. Tentang perempuan istihadah. Bolehkah dia sholat, bolehkah dia berhubungan, bolehkah dia puasa, bagaimana kalau dia masuk masjid, bagaimana? Penting. Karena banyak perempuan tak paham, dia tanya ke suaminya, suaminya pun tak paham. Iko terpanjang. Saya punya BPKB mobil. Surek Oto itu BPKB namanya. Saya ingin menggadaikannya ke bank, mau merenovasi rumah di kampung. Sebenarnya rumah itu masih layak huni dan masih jauh dari kata tak layak. Cuma bagian dapur dan teras belum direnovasi. Karena saya tahu pinjaman itu riba, maka saya dan saudara yang lain menolak. Selain itu kami takut nanti kami tak sanggup bayar angsuran. Dan suami saya juga tidak mengizinkan, tapi mama saya tetap dengan keinginannya. Mama juga pernah bilang dia yang akan menanggung dosanya. Bagaimana dengan masalah yang kami hadapi ini, Pak Ustadz? Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Kalau ayah dan emakmu memaksamu untuk buat dosa, fala tuti'huma, jangan patuh. Apakah boleh kita putuskan hubungan silaturahim dengan emak? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah berhubungan baik. Tengok ayatnya, sangat bijaksana. Disuruhnya buat haram, jangan. Tapi memutuskan silaturahim, jangan. Buat saya rumah itu dosa, ambo menanggungnya, neraka. Sebenarnya itu adalah ungkapan berang ini. Tidak tahu deh kalian merenovasi dapur itu sebenarnya bahasa. Kumpulkanlah sikit-sikit cicilan keluarga. Kalau tak sanggup juga, elak-elakkan, jangan sampai diambil duit haram itu. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari yang haram. Orang tua itu semakin tua dia semakin pemberang, semakin pengamuk, semakin emosional. Jangan sangka nanti makin tambah umurnya dia makin diam, makin ribut. Orang tua itu macam Quran buruk, mau dibaca tak terbaca, mau dibuang berdosa. Jadi mau dilawan tak bisa. Jangan dilawan, oh nanti amak masuk neraka, jangan. Mesti kita baik. Yang masih hidup orang tuanya, kalau sanggup belikan rumah, buatkan mobil, terbalik, buatkan rumah. Kalau bapak ibu yang udah sampai ke rumah di pondok, tertulis di pintu tuh gadang-gadang, rumah Oma. Saya datang ke situ dulu 2019 hari Sabtu pagi. Saya mau ke Madura hari Ahad. Hari Sabtu saya bawa dia jalan-jalan. Saya dulu kalau masih kosong
keliling jalan. Saya bilang, Mak, nanti kalau rumah ini siap, Omak di sini. Ini namanya rumah Omak. Kau di mana tinggal? Aku nanti ku cari rumah ketek. Aku di situ dengan bini aku. Kenapa kau tak tinggal di sini? Karena kalau aku tinggal di sini, Omak di sini, nanti Omak merasa menumpang sama bini aku. Tapi kalau aku tinggal di rumah lain, kami datang, kami tamu, Omak tuan rumah. Ketawa dia. Iya juga gitu. Hari Sabtu tuh saya bilang, hari Sabtu, hari Ahad saya pergi ke Madura, hari Senin subuh habis makan sahur, sakit kepalanya, meninggal dia. Tapi janji saya itu tetap saya tunaikan. Rumah itu tak boleh ditempati orang. Saya tak tinggal di situ. Ada tamu, ada tuan-tuan syekh, ada kiai datang, saya ingin mengalir pahala. Baca Yasin, kenduri, baca doa, maulid di situ. Kalau masih hidup orang tua, senangkanlah dia. Iuranlah membetulkan dapurnya tadi. Sebetulnya cakap dia itu bukan dia mau masuk neraka, saking kenangiknya hati, kan tak terselesaikan kalian di dapur. Kalian baru orang aku kandung 9 bulan 10 hari, menyusukan 2 tahun, gadang-gadang anak babini, kalian membuat rumah, dapur ambu indak juga selesai. Itu sebenarnya, ambo sebagai juru bicaranya saja kok. Kalian anak-anak muda, nanti kalian berbini, kalian ketemu dengan bini kalian itu setelah berumur 24 tahun, 25 tahun, betul? Lalu yang tak tidur malam dia. Tapi nanti ketika sampai masanya dia datang minjam duit 50.000 untuk buka puasa. Lah ya ada piti 50.000 amak kembali buka puasa. Sebentar ya mak, mau tanya bini yang bawa dulu. Sakitnya itu di menangis. Tidak ada bini datang, amak nak datang. Mudah-mudahan kita berbakti pada orang tua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah kuda laut halal? Mazhab yang paling ketat dalam masalah hewan, mazhab Hanafi. Mazhab yang paling ketat dalam masalah hewan adalah mazhab Hanafi. Yang halal cuman ikan saja. Saya satu asrama sama orang Bangladesh, India, Pakistan. Saya masak kerang. Pas kasih kerang sama kepiting, tak mau dia. Karena kata dia yang halal cuman ikan. Mazhab yang paling longgar dalam masalah hewan, paling longgar, mazhab Maliki. Mazhab Maliki itu yang haram cuman anjing sama babi. Lain daripada itu makruh. Makanya kalau kalian pergi ke Maroko, nanti jangan heran di pinggir-pinggir toko ada jual namanya escargot. Jangan bayangkan escargot itu dingin, hangat, sup. Sup apa? Sup bekicot. Yang pertengahan dalam masalah hewan, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, kalau dia tidak menjijikkan, kalau dia macam ikan bernapas pakai insang, kalau dia tidak hidup di dua alam, maka dia halal. Tapi kalau dia hidup di dua alam, hidup dia di air, hidup juga di darat, dan kemudian pula dia tak bernapas pakai insang, lalu kemudian dia menjijikkan, harama alaikumul khaba'is, diharamkan pada kamu yang menjijik-jijikkan. Kalau kena 3 pasal, maka dia haram. Saya sampai sekarang belum pernah makan kuda laut lagi. Ikan tembakul. Ikan tembakul tak bisa dimakan karena tahan dia di darat. Sama macam buaya, ada buaya laut, ada buaya darat.
Ikan tembakul ini kalau kita pergi ke tepi laut, berjalan dia macam katak. Bisa dia hidup di atas, bisa dia hidup di dalam. Itu maka tak ada orang kita makan ikan tembakul. Kepiting Pak Ustadz, kepiting terbagi dua. Ada yang di air saja, tak bisa hidup di darat. Biasanya yang kepiting bakau, yang besar-besar yang diikat tangannya berotot, mahal itu biasanya, itu tahan dia. Makanya sebagian mazhab Syafi'i tak mau makan itu, karena tahan dia di dua alam. Ustadz, saya bolak-balik makan itu. Kepiting yang besar sepiring tuh. Banyak itu di Aceh Singkel. Yang pernah ngasih saya paling besar seingat saya Aceh Singkel. Lebih besar pula kepiting itu dari piringnya lagi. Duduk kami satu meja. Sebelah kiri saya bupati, sebelah kanan dandim, tentara, di depan Polres. Saya kasih bupati, tak mau. Saya kasih dandim, tak mau. Saya kasih Polres, tak mau. Habis saya makan sendiri. Rupanya orang bertiga ini takut kolesterol. Saya bilang ini tak ada kolesterolnya Pak. Kolesterolnya ada nanti waktu cek di rumah sakit. Apa doanya Pak Ustadz? Baca doanya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kalau sudah kusebut nama Allah, tak ada yang bisa memudaratkan di bumi maupun di langit. Jadi kalau kami makan tidak kena kolesterol, tak ada jaminan saya bilang. Kita hanya berdoa aja, sesuatu serahkan pada Allah. Takut mereka makan. Jadi kalau dia kepiting hanya di laut saja, maka menurut mazhab Syafi'i halal. Nanti kalau Bapak Ibu tengok saya makan kepiting yang tahan di bakau, kepiting bakau yang warnanya agak coklat ke hijau tua, maka sesungguhnya saya sedang pakai mazhab Maliki. Kenapa? Kebetulan gratis. Boleh rupanya kita dalam hal kepiting pakai mazhab Maliki, sembahyang pakai mazhab Syafi'i? Boleh, karena berbeda qadiyah. Yang tak boleh itu mencampur mazhab dalam satu ibadah, tak boleh. Dalam masalah makan kepiting, mazhab Maliki. Dalam masalah sembahyang, mazhab Syafi'i. Bang, kita beli kepiting ni ya bang, kata istri nanti pas belanja di pasar bawah. Haram. Tapi kata Ustadz makruh bang, karena pakai duit abang. Itu bukan mazhab Maliki, bukan mazhab Syafi'i. Itu namanya mazhab bakhil. Saya mahasiswa hukum keluarga di UIN. Ustadz pernah membahas al-khaba'is pada makanan menurut Quraisy. Apa maksudnya Ustadz? Dan untuk saat ini siapa yang dimaksud dengan Quraisy? Quraisy itu adalah keturunan Nabi Ibrahim, turun ke Ismail, turun ke Adnan, Bani Hashim, Bani Qusay, Bani Abdi Manaf, itu Quraisy. Muhammad SAW, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay. Cucu cicitnya ini adalah Quraisy. Nabi Muhammad punya anak namanya Fatimah Zahra. Fatimah punya anak laki-laki namanya Sayyidina Al-Hasan, adiknya Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Sayyidina Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak laki-laki namanya Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib punya anak laki-laki namanya Sayyidina Isa. Sayyidina Isa punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ahmad bin Isa, gelarnya Al-Muhajir. Kenapa dia disebut Al-Muhajir?
Al-Muhajir karena dia hijrah dari Baghdad ke Yaman, makamnya di Tarim, Yaman. Beranak pinak dia, anak cucu cicitnya ini itu punya marga. Yang paling tinggi ilmunya sampai ke atap, bahasa Arabnya atap itu sakaf. Maka disebut dia dengan as-sakaf. Karena orang kita payah menyebut as-sakaf, siapa dia? As-segaf, Al-Jifri, Al-Haddad, Al-Idrus bin Syihab bin Syihab Bakar. Karena kita cinta kepada datuknya, cinta juga kepada cucunya. Cinta itu bahasa Arabnya hub. Orang yang dicintai namanya Habib. Maka kita menyebutnya Al-Habib. Salah satu Al-Habib keturunan Nabi tadi datang ke Siak. Anak Sultan Siak ini ada yang cantik, perempuan namanya Tengku Embung. Dinikahkanlah Tengku Embung sama Habib tadi. Nama Habib itu Habib Utsman bin Syihab. Menikahlah Utsman Syahabuddin dengan Tengku Embung. Lahirlah anak cucu Sultan-Sultan Siak. Yang terakhir Sultan Syarif Qasim. Pertanyaannya, di manakah makam Tengku Embung dan Habib Utsman Syahabuddin? Di samping Masjid Senapelan Pasar Bawah, Beb. Kok bisa orang Pekanbaru tak tahu? Kami tak orang Pekanbaru, Pak Ustadz, kami di Limbo Panjang, betul. Jadi itu dimaksud. Jadi kalau ada orang bertanya sekarang, masih ada Quraisy itu zaman sekarang? Ada. Dari mana kita tahu Quraisy? Nanti kalau ziarah ke makam Habib Utsman Syahabuddin, tertulis di dinding itu keterangan bahwa Utsman Syahabuddin adalah Habib, ini nasabnya, dan dia bermarga Banahsan dari bin Syihab. Yang mengeluarkan itu siapa? Kantor di Jakarta namanya Rabithah Alawiyah, Ikatan Keturunan Habib Zuriat Nabi Muhammad SAW. 3 hari yang lalu saya dapat video, ada orang bersorban mengaku Habib, jumpa sama Habib asli, dibuka sorban, pukulnya botak, bohong, nah itu tentang, wa harrama alaihimul khaba'is, diharamkan bagi kamu yang menjijikkan. Diharamkan yang menjijikkan menurut siapa? Ketika terjadi ikhtilaf dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, ya, ini yang diharamkan menjijikkan, ya. Menjijikkan menurut siapa? Kata Imam Syafi'i, menjijikkan menurut orang Quraisy. Contohnya gini, turun hujan. Begitu turun hujan, di mana ada lampu terang, maka datanglah itu, apa namanya? Laron. Datang laron. Kita jijik menengok laron, betul? Tapi ada orang menengok laron itu, disiapkannya tepung beras. Untuk buat apa? Itu yang suka peyek laron. Nah pertanyaannya, apakah laron itu haram? Bingung. Bagi yang jijik haram. Saya kalau dikasih peyek laron, thank you lah. Saya pergi ke Pelalawan, berjalan kaki 2 jam masuk ke hutan-hutan tanah hitam yang tenggelam kita sampai sepinggang, gambut. Dikasih orang tua sepatu sampai ke lutut. Ustadz, nanti kita di dalam itu nanti lumpurnya dalam. Nanti Ustadz pakai ini ya lah, rupanya sepinggang. Naik awak tegak, tinggal sepatu itu dalam. Sampai ke dalam, dilemparlah tali pancing ke atas pakai batu, dipanahkan. Lalu turun tali pancing itu, ditarik tali besar. Panjang tali itu 100 meter. Kalau panjang talinya 100 meter, menyambung ujungnya ke sini, berapakah letak sarang tawon, sarang lebah? 50 meter. Naiklah yang orang tuh, saya di bawah aja. Naik ke atas, sampai ke atas, dicincangnya lah sarang tawon, sarang lebah. Jatuh ke bawah,
tampung pakai kain. Ternyata di dalam sarang-sarang lebah itu ada anak-anak lebah. Saya menengok anak lebah itu merinding. Tapi ada orang yang menengok anak lebah itu keluar liun. Kenapa? Sudah disiapkan kelapa dan daun kemangi serta kunyit, mau dibuat pepes anak lebah. Pertanyaannya, apa hukum makan pepes anak lebah? Kalau jijik haram, kalau tak jijik sodap. Nah, ketika dalam mazhab Syafi'i ditanya, jijik menurut siapa? Jijik menurut Quraisy yang zaman dulu, bukan Quraisy yang udah makan sambal belacan asam podeh baung. Quraisy yang asli dulu. Ketika terjadi ikhtilaf, ini jijik, kata ini tidak jijik, karena jijik ini adalah like and dislike. Jijik ini bukan sesuatu yang baku. Jijik menurut ini belum tentu jijik menurut ini. Saya sudah kasih contoh 2 dalam kasus laron dan anak lebah. Jelas? Itu enaknya kita ngajar mahasiswa ini. Paham dia. Apakah sah akikah anak kalau ternyata ibu anak itu belum akikah? Karena ada sebagian orang di daerah saya terlantar akikahnya karena ibunya belum akikah. Tak mau berkurban. Pas ditanya, bapak enggak kurban? Saya belum akikah. Anak tak diakikahkan. Pas ditanya, kenapa anaknya tak akikah? Karena emaknya belum akikah. Ini semua ini orang yang pakai cakap macam ini tak mau berkurban karena belum akikah, anak tak akikah karena emak belum akikah, anak tak akikah karena ayah tak akikah. 2 kemungkinan. Yang pertama jahil, tak mau belajar. Yang kedua pelit, tak mau keluar duit. Kalau dia jahil kita ajar, tapi kalau pelit tak ada obatnya, mati aja lah. Orang pelit ini tak ada obatnya, mati baru hilang. Kurban itu kewajiban bagi saya. Kalau mazhab Hanafi wajib kurban. Tapi kalau mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki sunnat muakkad. Saya punya duit, maka saya berkurban. Tidak ada hubung kait dengan akikah. Mau akikah, tak akikah, belum akikah, udah akikah, tak ada hubung kait. Berkurban aja lah. Jangan lagi itu nanti dialaskan, kau tak kurban, aku belum akikah. Tiap tahun pula tuh. Adapun akikah itu tanggung jawab ayah saya ke saya. Dan tidak ada ulama yang mewajibkan akikah. Akikah itu hukumnya sunnat muakkad. Sunnah muakkadah. Kalau kuat dia wajib, di bawah wajib sunat, di atas sunat, di bawah wajib sunnah muakkadah. Bahasa Arab yang benar sunnah muakkadah. Orang kita payah nyebutnya sunat muakkad, tak apa-apa. Jadilah daripada tak tahu sama sekali. Sunat muakkad. Saya ulang sekali lagi. Kurban saya, tanggung jawab saya terhadap diri saya. Akikah saya, tanggung jawab ayah saya. Jadi kalau saya tak diakikahkannya, tak ada urusan dengan saya. Jangan gara-gara akikah ini lalu tak berkurban. Sudah dibahas dalam buku 33 tanya jawab kurban. Ya tapi kami belum dapat bukunya. Download lah Wak. Apalah susahnya nuliskan situ? Tulis itu 33 tanya jawab kurban. 33 tanya jawab langsung. Belum lagi, baru saya buat tanya. Tahu pula Google itu lagi saya. Baru saya tulis 33 tanya, langsung keluar. 33 tanya jawab seputar kurban Abdul Somad PDF. Share. Tinggal share. Bagi ke kelompok-kelompok. Kau udah share? Udah kau baca? Belum. Saya men-share aja, baca tak mau. Nah, adapun masalah emaknya belum akikah, ayahnya belum akikah, tak ada urusan. Akikah ibu itu tanggung jawab ayah ibu.
akikah bapak itu tanggung jawab ayah bapak, akikah anak bapak itu tanggung jawab bapak. Maka anak bapak yang belum akikah, jangan gara-gara kita tak akikah, akikahkan. Pak Ustadz kami ini dulu waktu kecil belum akikah, susah di kampung, jangankan mau motong kambing, makan ayam aja cuma 2 kali, kalau tak ayam tuh kami sakit, ayam tuh sakit. Apalagi kalau kambing Pak Ustadz tak ada duit. Tapi sekarang sejak di Rimbo Panjang nih duit banyak, rezeki mengalir. Boleh kami akikah sekarang Pak Ustadz? Sudah saya tulis dalam buku 37 masalah populer. Tulis, tengoklah. 37 masalah populer. Atau di blog, tulis saja Somad Morocco, SOMAD MOROCCO akikah, enter. Keluarkan handphonenya semua, tulis di situ di Google tuh SOMAD, jangan spasi, langsung MOROCCO. Udah? SOMAD MOROCCO spasi akikah pakai Q. Akikah. Udah? Dapat? Enter. Kapan ditulis Abdul Somad itu? 24 Agustus 2012. Sekarang udah 10 tahun yang lalu, guys. Lengkap semuanya. Definisi akikah, dasar akikah, hukum akikah, hikmah akikah, jumlah kambing, mazhab Syafi'i, cemana kalau akikah selain kambing, waktu penyembelihannya, akikah tanggung jawab siapa, ucapan saat menyembelih akikah, hukum daging dan kulit akikah, memberi nama dan mencukur rambut, akikah kurban. Selengkap-lengkap. Boleh dikopi untuk buku souvenir kenang-kenangan akikah, kasih tamu tuh semua. Kalau ada duit cetak, kalau tak ada duit, tanya nomornya, share. Bolehkah kami akikah Pak Ustadz? Umur kami udah 40 tahun. Boleh. Dalam buku 37 masalah populer, lengkap mazhab Syafi'i. Boleh akikah setelah dewasa. Siapa di antara bapak ibu nih mau akikah balik ini? Insya Allah datang saya jam berapa? Siapkan gulanya, datang kami. Tapi akikah aja, jangan minta ayun pakai marhaban. Nanti datang kami jam 11. Marhaba ayanur. Jadi tengok ibu tuh duduk. Apalah ibu. Bagaimana jika rajin mengikuti kajian tapi perangai tak berubah? Man sholatuhu, siapa yang rajin sembahyang, lam tamna'hu anil fahsya wal munkar, tapi dia tak berubah, falam yazdad illa bu'dan, dia makin jauh dari Allah Ta'ala. Kita tak tahu siapa yang dapat haji mabrur, kita tak tahu siapa dapat Lailatul Qadar, kita tak tahu siapa dapat tobat nasuha, tapi ciri-cirinya ada. Apa ciri-cirinya? Berubah. Saya tak mau sebelum dengan setelah baca Riyadhus Shalihin tak ada berubah. Alhamdulillah Ustaz Somad, setelah setahun mengkaji Riyadhus Shalihin, jamaah makin banyak ke masjid. Amin. Ada tetangga saya pelit, Pak Ustaz, sesudah Riyadhus Shalihin ini berubah. Dulu kalau menyiapkan duit sedekah 2.000, begitu ngaji Riyadhus Shalihin 2.500. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah, kita semuanya insyaallah. Kemarin saya kuliah, kata dosen saya, kalau bertawassul kepada orang soleh tak boleh. Jangan kalian lawan, nanti nilai kalian C.
Tapi kalian ingat namanya, catat orangnya, kalian tulis buku. Setelah tamat baru buat membantah dosenku yang bodoh. Sudah tamat, kalau belum diam aja situ. Iyalah Pak, iya Pak, ya, betul kata Pak, itu betul Pak, betul. Dibuat. Yang kalian lawan situ. Kasihkan ke dosen kalian tuh bukunya. Ditulis oleh ahli hadis sedunia, namanya Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Musnid dunia ini cuma dua di zaman modern, satu dari timur, satu dari barat. Yang dari barat, dari maghribi, namanya Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Yang dari timur namanya Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, bergelar Musnidud Dunia. Hafal dia hadis-hadis itu, dan dia mengatakan bertawassul dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dengan Bahauddin An-Naqsyabandi, dengan Syekh Abdul Hasan Asy-Syazili, dengan Syekh Muhammad Abdul Karim Samman, dengan ulama-ulama, orang soleh, wali-wali Allah. Bertawassul itu adalah hukumnya baik. Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Ini dia kitabnya. Ittihaful azkiya bijawazit tawassul bil anbiya wal awliya. Ittihaful azkiya bijawazit tawassul. Boleh bertawassul bil anbiya, dengan nabi-nabi, wal awliya, dengan wali-wali. Sebagian buku ini sudah saya bacakan di makam Syekh Burhanuddin Kuntu. Waktu di Kuntu, saya bacakan sebagian buku ini. Begini cara bertawassul. Dah, yang udah dapat, share di grup. Foto share ke grup. Kirimkan ke dosen antum tuh. Tapi jangan dia tahu antum, nanti di C kan antum. Udah nampak jelas? Mana? Itu dia. Ittihaful azkiya bijawazit tawassul bil anbiya wal awliya. Lengkap dengan dalil-dalilnya semua. Dia hafal beratus ribu hadis, boleh bertawassul. Dosen kau itu cuma hafal 3 hadis, itu pun kalau laptopnya hidup. Saya lebih yakin lagi dengan Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Jelas? Nanti kita buat acara bedah buku membaca itu. Setuju? Kalian cari waktu khusus mengkaji kitab Ittihaful Azkiya bijawazit tawassul bil anbiya wal awliya. Doa wudhu di kamar mandi, sementara kamar mandi ada toilet. Apakah sah wudhu itu Pak Ustadz? Niatnya dalam hati saja. Waktu hidupkan keran, dalam hati. Apa niat dalam hati? Nawaitu raf'al hadasil asghari listibahati sholati fardu alayya lillah. Situ pasang niat. Kalau sholat di mana niatnya? Di takbir. Allahu Akbar. Kalau puasa di mana niatnya? Tengok dulu puasa sunat apa puasa fardu. Kalau puasa sunat jam 8 pagi pun bisa. Sekarang pun bisa niat puasa. Tengok tak ada snack, puasa. Tengok ada bubur kacang hijau, tak jadi. Dalilnya hadis Nabi. Nabi bertanya ke istrinya, ada makanan kita Aisyah? Kata Aisyah, tak ada ya Rasulullah. Idzan ana shaim. Kalau tak ada berarti saya puasa. Jadi kalau jam 9 kita puasa sunat niat boleh? Boleh, tapi dengan syarat dari subuh tadi tak ada masuk apa-apa. Saya puasa Pak Ustaz. Mana bisa Pak? Udah 3 batang habis dulu. Apa doa yang paling mustajab agar suami mau sholat? Saya nasihatkan ke kalian adik-adik saya, mahasiswi-mahasiswi, perempuan-perempuan, jangan sampai kalian nikah sama laki tak sembahyang. Walaupun dia kaya, mobilnya mewah, rumahnya besar,
rasanya macam tidur sama babi hutan. Itu jamaah sendiri yang cerita ke saya. Penanggungan perempuan laki tak sembahyang. Jadi menurut mazhab yang paling keras namanya mazhab Hambali. Mazhab Hambali, laki yang tak sembahyang otomatis jatuh talak. Otomatis fasah. Otomatis dia pisah. Karena laki-laki itu sebenarnya sudah kafir. Mazhab Hanafi. Tapi kata mazhab Syafi'i, laki-laki yang tak sembahyang itu belum kafir, baru sebatas fasik. Itu beda mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi tentang orang tak sembahyang. Macam mana cara menyuruh dia sembahyang, Pak Ustadz? Dia kan punya orang yang didulukan selangkah, ditinggikan seranting, batangnya sampai bersanda, daunnya sampai benaung, akarnya sampai baselo. Kan ada nenek mama. Nenek mama tu main bau. Kasih tahu nenek mama tu pun tak sembahyang juga. Habislah awak. Kan ada gurunya, ustadznya ada kan? Ada ustadz. Ada guru laki yang buat tu. Gurunya tu pun tak jauh sembahyang. Rupanya berguru kedukun. Sembahyangnya eling aja berjamaah tu. Maka kalau sudah tak ada nenek mama, tak ada ulama, nang ketiga walinya memanggil. Wali ibu ada 6. Pertama ayah, kedua datuk, ketiga abang, keempat adik laki-laki, kelima abang ayah, keenam adik ayah laki-laki. Panggillah Fir'aun yang tak sembahyang kau. Setan, kamu sudah nikah dengan anak kemanakan kami, beriman, kami ingin dulu kau jadi imam, sekarang jadi makmum pun tak mau. Hidup singkat. Puncaknya adalah doa silahul mu'min, doa senjata orang beriman. Ibu solat hajat, sujud, minta kepada Allah. Dalam hati, jangan dilafazkan, nanti batal solat. Dalam hati, ya Allah, bukakan pintu hati lakiku ini. Kalau pintu hati tak terbuka, bukakan pintu liang lahat, ya Allah. Habis, kalau sudah doa habis sudah. La haula wa la quwata illa billah. Tunggu aja lah malaikat maut datang. Mudah-mudahan malaikat maut kabarnya tak lama lagi sampai karena udah di simpang Arengka. Maaf Ustaz melenceng, membelok pun tak apa-apa. Bagaimana saat kita lagi safar tapi kita junub, safarnya jauh ke luar negeri, perjalanan jauh sampai tak bisa kita mandi junub. Kau naik apa sampai tak bisa mandi? Saya berangkat dari Pekanbaru ke Jakarta. Dari Jakarta naik pesawat sekali terbang ke Qatar, karena saya naik pesawat Qatar Airlines. Dari Qatar naik pesawat lagi turun transit Tripoli. Pekanbaru ke Jakarta. Jakarta Qatar. Qatar Tripoli Libya. Dari Tripoli baru sampai Darul Bayda, Casablanca, Maroko. 24 jam. Perjalanan paling jauh, 24 jam. Sampai tak bisa mandi. Oh, maksud dia misalnya di perjalanan itu mimpi. Mimpi, maaf cakap, mimpi basah dia di perjalanan itu. Lalu kemudian dia tak bisa mandi. Anggap ajalah begitu agak-agaknya. Kan? Sampai tak bisa mandi. Apakah kita hanya mengqadha? Bagaimana solat kita yang tak bisa solat selama dalam perjalanan itu? Transit tak bisa, mandi tak bisa. Orang yang tak cukup alat bersuci, maka 3 mazhab. Menurut mazhab Hanafi, tidak wajib dia solat.
Selama dia di pesawat itu dia tak wajib sholat. Kenapa? Karena debu tak ada, air tak ada. Kalau dia berwudu ke toilet, ternyata semua isi penumpang tuh begitu isi kepalanya. Ada 300 orang, tenggelam pesawat itu. Maka air tak ada, debu tak ada, tak cukup alat bersuci, maka menurut mazhab Hanafi tak wajib sholat. Karena tak cukup alat bersuci. Mazhab Hambali, dia sholat tanpa wudu. Maka dia sholat saja. Masuk waktu zuhur, dia sholat. Masuk waktu asar, dia sholat. Mazhab Syafi'i, ketika masuk waktu sholat itu dia sholat, tapi nanti setelah sampai di tujuan, dia sholat lagi. Sholat yang kedua itu namanya sholat i'adah. Sholat itu ada 3. Pertama adaan, yang kedua qadaan, yang ketiga i'adah, diulang. Kenapa sholatnya yang di pesawat tadi diulang? Karena tidak cukup syarat sah sholat mesti suci. Kenapa dia tetap sholat di pesawat itu? Karena tak boleh waktu itu kosong dari mengingat Allah. Sholatnya di pesawat itu namanya sholat lihurmatil wakti. Di antara 3 mazhab tadi, Anda condong kemana? Kalau saya condong ke Syafi'i. Kenapa? Seandainya saya pakai mazhab Hanafi, saya tak sholat. Ternyata sholat itu wajib, saya berutang di hadapan Allah. Seandainya saya pakai mazhab Hambali, saya sholat. Ternyata sholat itu tidak sah, karena tidak sah wudunya. Seandainya saya pakai 2 mazhab ini, saya tetap punya utang. Yang paling selamat saya pakai mazhab Syafi'i. Kenapa? Dihormatil waktunya dapat, dan sholat itu tetap sah, karena nanti akan i'adah diulang. Jelas kehebatan mazhab Syafi'i? Hati-hatinya tinggi, ihtiyat, tingkat kehati-hatiannya tinggi. Satu lagi Ustaz. Apa pula satu lagi? Banyak lagi. Apakah kita mandi junub wajib dengan syarat-syaratnya atau hanya berniat dan membersihkan seluruh tubuh saja? Beli fikih yang paling simple, 50.000 harganya. Kalau naik bukan tanggung jawab saya. Mana tahu bensin naik, buku naik. Tulis ya, screenshot, kirim ke grup-grup. Nama bukunya Fikih Islam Sulaiman Rashid. Dia orang Lampung, dapat gelar Azhar, ijazah Azhar tahun 1935. 10 tahun sebelum Indonesia merdeka dia udah tamat Al-Azhar. Namanya Syekh Sulaiman Rashid. Nampak? Bukunya hijau, merah, kuning. Beli Sulaiman Rashid. Ini fikih yang paling rendah, supaya kita bisa membedakan mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat muakkad. Mandi yang sebagus-bagusnya, cuci tangan dulu, berwuduk dulu, sebelum wuduk kumur-kumur istinsyak, masuk air ke hidung, siram dulu dari bagian kaki, sebelah kanan dulu. Niat ketika bismillah, di awal itulah niat, karena makna niat adalah al-qasdu, sengaja dan berkaitan dengan amal. Lalu kemudian ada orang pergi ke jembatan Leton, sama-sama pakaiannya dia terjun. Nawaitu raf'al hadasil akbari listibahatis salati, nawaitu raf'al hadasil akbari listibahatis fardu alayya lillahi ta'ala. Apakah sah mandinya? Sah. Yang penting basah dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Rukun syaratnya sah. Adapun sunat-sunatnya dia tak dapat. Kita mau beramal ini, rukun, syarat, wajib, sunat muakkadnya dapat, dan tinggalkan yang makruh-makruhnya. Jelas? Apa yang harus saya lakukan untuk menagih gaji saya yang sudah 6 tahun tak dibayarkan bos? Total gaji saya puluhan juta. Saya minta tak mau dibayar full oleh bos.
Jadi dibuatlah seorang perempuan artis berdiri di atas pentas. Berdiri di atas pentas, dinaikkan 3 kelompok. Namanya ujian psikologi. Kelompok pertama naik memuji. Oh, cantiknya. Naik kelompok kedua mulai memegang. Hidungnya mancung ya, pipinya ya. Kelompok yang ketiga naik, mulai menarik-narik rambut, mencakar dan menempeleng. Apa pelajaran dari tes psikologi ini? Bahwa kalau kita tidak bersikap, orang akan menginjak-injak kita. Itu pelajarannya. Itulah maka dalam Islam tidak hanya sekedar akhlak, tapi di dalamnya ada hukum. Ada hukum. Jangan tidak bersikap. Kalau ndak uang bayar gaji ko ambo polda kan no. Kalau kita dihina orang begitu juga. Tidak bisa sabar aja. Serahkan pada Allah. Kalau ada ustadz yang berceramah begitu, itu namanya pembodohan. Itu ceramahnya kau orang kayaknya ndak ada takluk dia. Saya orangnya pakai akhlak, pakai hukum. Ada orang di Pekanbaru ini, mobilnya mewah, duitnya banyak, gayanya parlente, necis, tapi memakai duit orang. Pakai pitiko, pakai pitiko, pakai pitiko, pakai pitiko, pakai pitiko. Termasuklah pitih ambo dipakai ampe ratus ribu. Telepon nomor pertama tidak diangkat, telepon nomor kedua ditutup, telepon nomor ketiga lamo-lamo tasarobo. Bayar hari Selasa pagi Direktorat UIN. Kalau tak kau bayar, ku kapak kepala kau. Orangnya gadang. Ambo, ikulah gadang ambo gua. Kini bare ambo 57 kilo. Dulu waktu ingin mengapak kepalanya itu bare ambo 50. Ambo surang. Ndak ada bawa jamaah. Kalau ndak waang bayar hari Selasa pagi, kapak kepala wang. Selasa Senin sore bayar. Pecahlah info bahwa Abdul Somad dibayar. Yang lain pun menelpon. Lain. Gua adang kawan kau. Angkat naik juga. Iya. Barang 3 juta ke sini. Guru Diman 1. Kok bisa dapat 3 juta? Nah, itulah. Buat acaranya. Buat kita tahu jurusnya. Kalau ndak orang bayar, mau kapak ke bawah. Ndak taluk dia buat. Terserahlah dia ambil sini. Habislah. Saya bertamu ke rumah orang di Bogor, ditulisnya besar di depan rumah. Meminjamkan uang ke orang menambah musuh. Ambu foto di depan itu, ambu upload ke Instagram. Minjamkan orang menambah musuh. Maka kalau ada orang minjam ke ambo lagi 100 ribu, 200 ribu, indah usah dibayar, pakai saya lah. Tapi jangan lecu bolu pagi kok. Saya cuma ingin kita punya ketegasan, tegas. Orang namanya ejek ambo dulu ada di Pekanbaru kok, ambo poldakan, BAP di Polda. Ambo pernah BAP Polda, diperiksa pap, sampai ke kantor jaksa. Datang ambo kantor jaksa Sudirman 2 kali, mencret. Jamaah berinfak di masjid itu untuk bayar listrik, untuk pembangunan. Pisahkan antara rekening infak dengan wakaf. Wakaf tak boleh habis. Rekening infak
itu boleh untuk listrik, biaya tukang yang habis. Tapi kalau wakaf tak boleh habis. Wakaf hanya boleh diberikan untuk semen, batu bata, kerikil, besi. Bisa dibedakan? Wakaf tak boleh habis. Kalau infak boleh. Nah, yang infak tadi, niat masyarakat berinfak itu adalah untuk kemakmuran masjid. Tidak ada. Kalau mau bersedekah, mesti dia sebutkan, ini duit untuk makan-makan. Ini duit untuk, saya tak mau pengajian subuh kita makan haram. Kalau udah berlalu 2 kali, Pak Samu bayar. Yang akan datang jangan. Buatkan satu kotak khusus, atau ada donatur khusus, atau kita iuran sama-sama, buatkan kotak khusus untuk teh manis dan kacang hijau atau katan. Hah? Kacang hijau? Teh manis dan kacang hijau. Kalau ada donatur atau awak bersama iuran, ambo pun ikut, buatkan khusus untuk kajian awak. Jangan diambil dari duit masjid. Yang lalu kalau ada tagihannya tulis, ambo bayar. Udah 2 kali. Rabu dulu dengan Rabu Iko. Rabu akan datang, jangan dibuat lagi. Jelas? Wanita baru selesai kurat, keluar darah beberapa hari, apakah wajib tetap sholat atau tidak, sedangkan dia tidak dalam keadaan haid? Penting bagi perempuan dan penting bagi laki-laki, karena laki-laki itu punya istri perempuan, kecuali bini kalian laki-laki. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Kuret ini apakah mesti setelah melahirkan? Bu, saya tak tahu kuret nih, maka saya tanya, apakah dia mesti setelah melahirkan? Kalau umur janin itu lebih 80 hari, 80 hari dalam kandungan, cara menghitungnya berapa? Bagaimana cara menghitungnya? Tanya SPOG, spesialis obgyn, bukan spesialis jin. SPOG itu spesialis obgyn, spesialis kandungan. Kata spesialis obgyn, setelah dihitung dari hari haid terakhir, ini janin di dalam ini umurnya kata dia 80 hari. Gugur, na'udzubillah. Kalau umur janinnya lebih dari 80 hari atau keluar dia berbentuk, maka berlaku hukum nifas. Paham? Kalau umur janin di dalam itu lebih 80 hari atau keluar dia berbentuk, maka berlaku hukum nifas. Hukum nifas itu berapa lama? 40 hari. Kalau setelah 40 hari dia tetap mengalir juga, maka ditambah 20 hari lagi dalam mazhab Syafi'i, maka hukum nifas berlaku 60 hari. Selama 60 hari tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh berhubungan intim, tak boleh masuk masjid, tak boleh i'tikaf, tak boleh sholat, tak boleh puasa. Kalau lewat dari 60 hari tetap darah itu mengalir, maka nama darahnya darah istihadah. Macam mana tentang hukum istihadah? Tulis Somat Maroko istihadah. SOMAD MOROCCO spasi istihadah. Enter. Wanita istihadah bolehkah puasa? Sudah ditulis Abdul Somad 25 Agustus 2010. Sekarang 2020.
12 tahun yang lalu sudah saya tulis tentang istihadah. Apa katanya? La yajibu 'alaiha al-ghuslu li syai'in minas salah, maka dia tidak wajib mandi kalau mau sholat. Darahnya mengalir. Dia berwuduknya setelah masuk waktu. Azan zuhur 12.30, maka dia boleh berwuduk setelah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk dia ke kamar mandi, dibersihkannya badannya, maaf cakap beribu maaf. Setelah itu dia pakai pembalut, lalu dia berwuduk, lalu dia pun sholat. Menetes saat sholat itu dimaafkan, maafkan. Tak boleh dia wuduk jam 12. Belum azan dah berwuduk, tak boleh. Mesti wuduknya setelah azan. Kalau berdarah istihadah. Yajibu 'alayya al-wudu' li kulli salah. Habis salat zuhur, nanti asar dia macam itu lagi, wuduk lagi. La tatawadda qabla dukhuli waqti salat. Tak boleh dia berwuduk sebelum azan. Yajuzu li zawjiha an yata'aha. Suaminya boleh berhubungan dengannya, walaupun dia dalam keadaan istihadah. Jadi tak perlu dia buka cabang. Nampaknya deh, karena airport ini banjir tak bisa mendarat, paksa abang franchise tak bisa. Laha hukmut tahirat, dia sama macam perempuan suci. Tusolli, dia boleh solat, bukan boleh solat, wajib solat. Wa tasum, wajib puasa. Wa ta'takif, boleh i'tikaf. Wa taqra'ul Quran, boleh baca Quran. Wa tamussul mushaf, boleh megang mushaf. Wa tahmiluhu, boleh bawa mushaf. Wa taf'alu kullal ibadat, dan dia boleh melakukan semua ibadah. Oh, panjang sekali komen-komen dari jamaah. Banyak. Saya pun baru ini pula buka komen. Haria Fajri Al-Minangkabawi, terima kasih banyak Pak Ustaz. Samo-samo. Banyak komen di bawah. Blog ni saya buat dulu waktu saya baru-baru pulang. Saya buat blog namanya Somat Moroko Blogspot. Lama tak diupdate, tapi tak hilang. Antum kalau punya catatan-catatan kajian, tulis blog, tulis di blog, tak hilang. Tak hilang, sama seperti hubungan kita. Bagaimana mengetahui bisikan hati untuk riak saat ibadah? Padahal saya, bagaimana mengetahui bisikan hati untuk riak? Padahal saya tidak orang riak. Riak itu menunjukkan amal. Kalau sum'ah memperdengarkan amal. Alhamdulillah tadi malam dapat 20 rakaat. Itu riya apa sum'ah? Sum'ah. Sum'ah memperdengarkan. Masuk ke masjid, kebetulan banyak orang salat tahiyatul masjid. Allahu Akbar. Ayat rakaat pertama Yasin. Itu apa namanya? Riya. Riya mempertontonkan. Kalau di kamar sendirian kulhu. Beda antara depan orang sama di belakang orang. Itu namanya riya. Ada anak muda dari rumah ke masjid. Kau mau kemana? Aku mau sholat ke masjid. Yang satu lagi ditanya, kau tak ke masjid? Aku takut riya.
Jadi yang betul mana? Tarkul amal li ajlin nas riya. Tak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Kau tak ke masjid, pengajian sama ustaz, aku takut dipuji orang, riya. Wal amal li ajlihim syirik. Beramal supaya dipuji orang, syirik. Maju kena, mundur kena. Dono kasino Indro. Jadi yang betul itu mana? Selama sesuai dengan sunnah, laksanakan. Apakah sholat dari rumah ke masjid sunnah? Laksanakan. Apakah pakai jubah sunnah? Laksanakan. Apakah pakai sorban sunnah? Laksanakan. Bahwa ada bisikan-bisikan di dalam, pukul bisikan itu dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Lawan bisikan dalam itu dengan istighfar. Istighfar di mulut, istighfar dalam. Sunnahlah yang menghilangkan itu. Maka kata Nabi SAW, man ya'ish ba'di, siapa yang hidup sesudah aku di akhir zaman nanti, fasayara ikhtilafan katsira, dia banyak melihat ikhtilaf. Bagaimana? Berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita disebut dengan ahlu sunnah. Kau kenapa ke masjid? Kau riya? Karena ke masjid itu sunnah, maka aku ke masjid. Ya, tapi nanti hati kau berkata-kata, bisikan di hatiku kuhilangkan dengan sunnah. Dengan apa? Zikir. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Antum naik motor, jauh datang. Astaghfirullahaladzim. Makin kencang, makin kencang. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. 8 istighfar dalam perjalanan. Jadi jangan sampai kita mendengar cakap orang. Kata orang, kau ke masjid rajin kali, ikut pengajian rajin kali, lalu berhenti. Setan menang. Setan sampai sekarang belum pensiun. Saya datang ke pengajian majelis ilmu, sholat di masjid karena ngefans sama ustaz. Bagaimana niat hati saya? Tolong diperbaiki seperti apa caranya. Kalau antum ngefans ke saya karena saya ganteng, rusak niat antum. Kalau antum ngefans ke saya karena saya kaya, rusak niat antum. Antum suka ke saya karena saya mengajarkan hadis Nabi SAW. Karena yang saya sampaikan adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Maka kata Nabi, almar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai karena Allah. Rajulani, 2 orang, tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah, ijtama'a alaih, bertemu karena Allah, wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Kita bertemu karena Allah. Karena sholat subuh disuruh Allah, membaca hadis disuruh Allah, majelis ilmu disuruh Allah, dan kita berpisah karena Allah. Kita berpisah saat saya mati. Berpisahnya karena Allah. Bukan berpisah karena bisnis. Bukan berpisah karena dunia. Maka insya Allah hubungan kita itu yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Tapi kalau kita kagum ke orang karena jabatannya, karena kayanya, karena dunianya, maka rusak hubungan kita. Karena jabatan akan hilang. Senang kita sama dia karena dia jadi bupati. Habis 2 periode dia ditangkap KPK. Rusak hubungan kita. Senang kita sama dia karena dia kaya. Begitu dia jatuh miskin, kita jadi benci. Tapi kalau kita senang sama dia karena la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, alaiha nahya, dengan itu hidup, wa alaiha namutu, dengan itu mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kita akan mati menghadap Allah. Jelas? Tapi kenapa hati kita tak sama dengan guru-guru kita itu? Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini.
Berapa banyak tuan-tuan syekh di Pekanbaru tak sama hati kita dengan Dr. Mawardi Muhammad Saleh, fikihnya beliau ahli usul fikih, dengan Ustaz Saidul Amin tahzibul akhlak, beliau kajiannya khusus masalah-masalah hati. Jadi tak sama. Tapi bukan berarti kita kotak-kotakkan mereka. Semua ini guru-guru kita, semuanya hadir kita dalam kajian mereka. Tak bisa kita ikut datang, kita tonton, kita amalkan. Kalau kita dalam keadaan pilek berat dan sering menarik ingus dari hidup, bagaimana cara kita mengkondisikan jika sholat berjamaah agar tak mengganggu jamaah sebelah? Waktu berwudu, antum naikkan air itu ke hidung sampai keluar semua dahak-dahak. Selama ini kan hanya sedikit aja, naikkan dia sampai ke atas, maka semua dahak-dahak itu keluar, insya Allah bertahan sampai dalam sholat. Coba, sakit Pak Ustaz? Iyalah, tarik kan. Kori-kori itu gimana suaranya supaya bersih, gitu. Naik ke atas, nanti keluar dahak, itu bertahan. Itu cara yang pertama. Yang kedua, siapkan tisu di sini. Jadi seandainya bolehkah antum melap? Boleh, kenapa? Darurat. Yang tak boleh itu tidak ada darurat, karena ini harakah ajnabiyah, gerakan yang bukan gerakan sholat. Tapi kalau darurat, maka boleh. Jangan antum biarkan meleleh-leleh. Kencang pula kipas angin. Kawan di sebelah, ayo kata kawan. Jadi Islam ini bukan agama robot. Antum sedang outbound, anak-anak muda pergi outbound, biker subuhan outbound, sampai di tengah hutan, sholat, tahu subuh, sholat. Di depan itu rupanya ada kolam, tak tahu tak datang dari mana, mohon maaf, adalah orang tunanetra. Apa antum biarkan dia masuk ke lubang? Maka antum boleh menarik tangannya. Nah, berjalan antum ke dekat lubang kolam itu, menarik tangannya, antum lewatkan dia lubang itu biar jalan dia ke sana, lalu antum tetap lanjutkan sholat. Boleh. Kenapa? Darurat. Tapi jangan bercakap. Kalau bercakap batal. Kalau sama ini, jangan sikul lagi ya. Batal. Boleh gerakkan dan antum lanjutkan sholat. Apa lagi kalau cuma hanya sekedar mohon bantu saya doa lepas dari riba. Datang orang mengadu ke Nabi, ya Rasulullah aku kena riba. Diajarkan Nabi doa lepas dari Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Wa dhala'id daini, lilitan hutang riba, wa ghalabatir rijal, dikuasai Allah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Nanti sama-sama kita doa insyaallah. Doa agar segera cepat rumah saya terjual. Doa salat hajat 2 rakaat. Salat hajat bisa pagi bisa malam. Usolli sunnatal hajat. Aku salat sunat hajat rakaataini 2 rakaat. Hajatnya dalam hati supaya rumah ini cepat terjual. Usolli sunnatal hajat, yang diucapkan di mulut. Usolli sunnatal hajat
supaya motor ini laku. Dengar kawan sebelah, berapa? Soleh sunatal hajat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar, ayatnya bebas. Pas di sujud terakhir itu minta sama Allah. Jangan dicakapkan. Kalau dicakapkan batal sholat. Dalam hati aja. Dalam hati. Mengadulah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehabis-habis pengaduan. Kawan di YouTube 2 juta, kawan di Instagram 7 juta, kawan di Facebook tak ingat berapa juta, kawan jamaah dari Sabang sampai Papua. Tapi kalau kita dalam kesulitan, satu-satunya tempat mengadu cuman Allah. Jangan ngadu ke Facebook, jangan ngadu ke Instagram, ngadulah kepada Allah. Memang sulit untuk menceritakan bagaimana mengadu pada Allah kalau kita tak pernah mengalami kesulitan. Semakin sulit hidup kita, semakin lama kita bersujud. Semakin susah hati kita, semakin khusyuk kita berzikir. Jadi kalau dalam hidup ini kita mengalami sesuatu yang sulit, sesungguhnya kita husnuzon sama Allah. Allah cuma ingin sujud kita lebih lama. Allah cuma ingin hati kita lebih khusyuk. Itulah kesimpulan saya dari perjalanan hidup. Dari berbagai ujian hidup yang saya hadapi, Allah cuma ingin sujud saya lebih lama, hati saya lebih khusyuk, hati lebih lembut, menetes air mata. Dibuatnya beberapa kerikil-kerikil, beberapa duri sempat menusuk kaki kita. Husnuzon pada Allah SWT. Saya di kampung punya tetangga suka menggeser batas tanah. Bagaimana cara menghadapinya? Pertama, pasang CCTV. Pasang CCTV, nampak dia menggeser, rekam, pidanakan. Suka memfitnah. Saya difitnah, saya cari mediator. Jangan kita langsung datang, itu namanya melabrak. Cari mediator. Nenek mama, alim ulama, jadi pandai. Tiga tungku saja rangan. Pak, saya dipitnah si anu. Bapak, saya angkat jadi mediator ya. Mediator ini penengah. Iya siap. Nanti Bapak pertemukan. Ya. Sekali dia tak mau, 2 kali dia tak mau, yang ketiga buat surat. Kalau saya, saudara tetap memfitnah saya akan poldakan saudara. Lapor ke Polda, nanti di BAP. BAP. Kapan dia memfitnah? Nih, apa buktinya? Ada screenshot, ada saksi, tangkap. Naik ke jaksa. Islam ini bukan sekedar agama maaf. Kalau antum bertanya ke ustadz lain mungkin lapangan hati kita mesti banyak memaafkan. Saya tak begitu. Itu ustadz lain. Banyak juga jamaah ini bertanya karena dia sebetulnya lembek, letoy, lesu, loyu, lunglai, dan dia ingin ustadz melegitimasi keletoyannya. Ada orang modelnya begitu, dia tak sanggup melawan. Lalu dicarinya ustadz, lalu ustadz itu pun mengatakan, kau sabar. Ayo. Pijak orang kita, kau sabar. Dibuatlah percobaan psikologi. Dibuat percobaan psikologi, dibuat seorang artis di atas pentas. Dimajukan 3 kelompok. Kelompok pertama memuji. Dia tidak boleh bergerak, tak boleh merespon, dia diam aja. Kelompok yang pertama memuji. Oh, cantiknya. Kelompok yang kedua mulai megang-megang pipinya, matanya. Oh, lucu ya. Ya. Kelompok yang ketiga mulai memukul, menjambak, menarik. Apa maknanya? Kalau kita tidak bersikap, kita dipijak orang. Sifat manusia ini, sekali dapeknya, ditakiknya, dicancangnya tadi.
Ini batang kayu ini keras. Dia mulai bawa golok, dia mulai coba-coba. Mana yang lunak, itulah terus dincang. Hakadha allamatnil haya. Beginilah hidup mengajarkan. Makanya mesti bersikap. Maaf itu ada maaf. Kapan? Setelah hukum. Anda maafkan, saya maafkan, tapi hukum tetap berlanjut. Anak temletoy, yang loyo, pijak orang itu. Agama ini mesti dibangkitkan dengan semangat. Kalau tidak orang menginjak-injak agama, nyepelekan agama. Antum tak setuju dengan anak? Cari Ustadz Letoy.